Pada percobaan ini, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu busur yang akan digunakan untuk mengukur besar sudut ayunan bandul, kemudian meteran yang digunakan untuk mengukur panjang tali bandul, kemudian bandul dengan massa 70 gram yang diikatkan kepada tali benang jahit dengan massa yang sangat ringan sehingga dapat diabaikan perhitungannya. Sebelum melakukan percobaan, maka kita akan mengukur panjang tali yang akan digunakan. Pada percobaan ini, tali yang digunakan adalah tali dengan panjang 75 cm dan tali dengan panjang 100 cm. Pengukuran pertama yang akan dilakukan adalah ayunan bandul dengan besar sudut 2 derajat. Pertama-tama, kita mengukur besar sudut bandul menggunakan busur. Bandul akan dilepaskan dari keadaan diam, atau kecepatan sama dengan 0. Bersamaan dengan dilepaskannya bandul, stopwatch akan dijalankan, dan hanya akan diberhentikan ketika bandul telah membentuk 10 gelombang penuh. Langkah-langkah yang sama juga dilakukan pada percobaan berikutnya, yaitu bandul dengan ayunan besar sudut 5 derajat, 7 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat yang akan ditampilkan pada tayangan-tayangan berikutnya. Untuk percobaan kedua, kami menggunakan beban dengan massa yang sama seperti sebelumnya, yaitu 70 gram dengan variasi sudut sebesar 2 derajat, 5 derajat, 7 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat. Langkah-langkahnya pun sama dengan percobaan sebelumnya. Perbedaannya adalah, pada percobaan ini kami menggunakan tali sepanjang 100 cm.
Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel Abdurrahman dengan NIM 161200011. Dan kali ini kita akan melakukan pengolahan data terhadap data yang diperoleh dari percobaan bandul matematis. Baik, langsung saja kita mulai pengolahan data. Nah, bandul matematis. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah kita akan menentukan percepatan gravitasi dengan bandul sederhana. Nah, perlu diketahui bahwa pada percobaan kali ini kita menggunakan massa 70 gram. Nah, untuk massa tersebut, kita lakukan dua variasi panjang tali. Yang pertama adalah tali sepanjang 75 cm, dan yang kedua adalah tali sepanjang 100 cm. Nah, selanjutnya, untuk masing-masing panjang tali, akan kita lakukan percobaan dengan 5 variasi sudut, yaitu 2 derajat, 5 derajat, 7 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat. Nah, dari hasil percobaan didapatkan data T. Apa itu T? Nah, di sini T adalah waktu tempuh yang diperlukan untuk bandul menempuh 10 getaran. Nah, jadi untuk T di sini, pertama kita dapatkan data sebagai berikut, yaitu 16,86 detik, 16,78 detik, 17,13 detik, dan sampai akhirnya di data terakhir kita temukan 20,5 detik. Nah, lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui waktu tempuh yang diperlukan bandul untuk menempuh 10 getaran, maka kita dapat memperoleh periode di sini. Nah, apa itu periode? Berdasarkan persama T sama dengan T kecil per N, maka periode dapat diperoleh melalui cara kita hitung waktu tempuh dibagi jumlah getaran. Karena getaran yang kita lakukan adalah 10 getaran, maka untuk masing-masing data T di sini dibagi 10. Maka akan kita dapatkan data T. Nah, untuk data T-nya pertama, untuk percobaan pertama kita dapatkan 1,686. Lalu selanjutnya 1,678, lalu selanjutnya 1,713, 1,706, sampai di data ke-10 kita dapatkan 2,05. Nah, dari data yang telah kita ketahui di sini, dapat kita hitung berapa nilai gravitasi dari percobaan kita kali ini. Nah, melalui persamaan yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa periode juga dapat dicari menggunakan T sama dengan 2pi akar dari L per G. Nah, karena nilai gravitasi yang kita cari, maka kita dapat menggunakan persamaan G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, di mana L merupakan panjang tali. Nah, karena panjang tali di sini masih dalam satuan cm, maka akan kita konversi menjadi dalam satuan meter. Nah, sementara untuk T kuadrat sendiri, ini merupakan kuadrat dari periode yang telah kita hitung. Nah, melalui persamaan ini, untuk masing-masing data, kita dapatkan nilai gravitasi sebagai berikut. Untuk percobaan pertama kita dapatkan 10,41612 meter per sekon kuadrat, lalu selanjutnya 10,5157 meter per sekon kuadrat, dan sampai data ke-10 yang kita dapatkan adalah 9,39403 meter per sekon kuadrat. Nah, dari data gravitasi yang berhasil kita hitung, dapat kita temukan gravitasi rata-rata dari percobaan ini, yaitu nilai gravitasi, jumlah dari nilai gravitasi dibagi 10. Nah, akhirnya kita dapatkan gravitasi rata-rata dari percobaan kali ini adalah 9,89484 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung galat dari percobaan ini. Apa itu galat? Nah, galat merupakan selisih dari G teoritis dikurangi G perhitungan nilai mutlak dibagi G teoritis dikali 100%. Nah, jadi yang akan kita hitung di sini adalah selisih dari gravitasi rata-rata yang telah kita dapatkan dengan gravitasi teoritis, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, lalu dibagi gravitasi teoritis dikali 100%. Nah, akhirnya kita temukan galat pada percobaan kali ini yaitu sebesar 0,96771%. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa semakin kecil galat, maka akurasi perhitungan yang kita lakukan itu semakin baik. Nah, sekian pengolahan data kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.